Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Seorang sahabat Nabi yaitu Hudzaifah bin Yamani pernah berkata, dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Namun saya bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena saya khawatir jika terjerumus ke dalamnya. Inilah 7 ciri manusia berwajah buruk menurut Nabi Muhammad SAW. Simak video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Kacamata Dakwah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan informasi terbaru. Jadi, siapa sajakah manusia-manusia terburuk itu? Sehingga kita bisa mendidik diri kita sendiri agar tidak seperti mereka. Pertama, orang yang bermuka dua. Rasulullah bersabda, kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang bermuka dua. Dia mendatangi kelompok yang ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok lainnya dengan wajah lain pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang dimaksud orang bermuka dua adalah kaum munafik. Dia tidak memiliki pendirian dan keteguhan dalam imannya. Maka, bila berkumpul dengan kaum muslimin, seolah-olah ia bagian dari mereka. Namun, jika bersama-sama kaum kafir, bisa jadi ia lebih dahsyat kekafirannya dibanding kaum kafir itu sendiri. Padahal, Allah mengancam kaum munafik akan dimasukkan ke dasar neraka yang terdalam. Kedua, orang yang ditakuti sesama manusia karena kejahatannya. Suatu ketika, ada seseorang yang minta izin untuk bertamu kepada Rasulullah. Tak kala melihatnya, beliau berkata, izinkan dia masuk. Dia ini seburuk-buruk keturunan atau anggota suatu kabilah. Ternyata Rasulullah bersikap sangat lembut dan bahkan tertawa-tawa bersamanya. Setelah ia pergi, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, Anda telah menyatakan apa yang Anda nyatakan tadi tentang orang itu. Lalu mengapa Anda berbicara secara lemah lembut kepadanya? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang yang ditinggalkan atau dijauhi oleh sesamanya, semata-mata mereka takut kepada kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Ketiga, orang yang tidak bisa disadarkan oleh pesan-pesan Al-Quran. Di antara manusia yang terburuk adalah seorang pendurhaka lagi kurang ajar, yang membaca kitab Allah namun tidak disadarkan oleh satupun darinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, apakah yang bisa diharapkan dari seseorang yang tidak mempan oleh nasihat dari Allah? Hatinya telah terkunci mati, sehingga ia akan lebih sesat dibanding seekor hewan ternak sekalipun. Keempat, orang yang mengalami hari kiamat dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah bersabda, di antara manusia terburuk adalah mereka yang mendapati hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini berhubungan dengan pernyataan beliau lainnya, bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali jika sudah tidak ada seorang pun yang menyeru nama Allah di muka bumi. Tentu saja, zaman di mana nama Allah tidak lagi dikenal pastilah merupakan zaman terburuk dan berisi manusia-manusia terburuk. Adapun menjadikan kuburan sebagai masjid, maka cukup banyak hadis lain yang melarangnya. Di antaranya karena hal itu meniru-niru atau menyamai perbuatan kaum Yahudi dan Kristen. Kelima, orang yang merusak akhiratnya demi meraih dunia milik orang lain. Rasulullah bersabda, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud adalah orang yang membunuh sesamanya demi merampok hartanya, sehingga karena ambisi dunia itulah dia merebut hak milik orang lain dan menghancurkan akhiratnya sendiri. Atau dia bersedia membantu orang zalim demi meraih iming-iming duniawi, sehingga agamanya pun hancur. Keenam, orang yang panjang umurnya, tapi jelek amal perbuatannya. Abu Bakrah bercerita, bahwa suatu kali seseorang bertanya kepada Rasulullah, orang seperti apakah yang paling baik? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu orang seperti apa yang paling buruk? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya.
Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan justru tidak bisa dirasa aman dari keburukannya. Abu Hurairah bercerita bahwa satu kali Rasulullah berdiri di dekat beberapa orang yang duduk-duduk lalu bertanya, "Maukah kalian aku beritahu siapa orang terbaik dibandingkan orang terburuk di antara kalian?" Mereka pun terdiam, tidak menjawab. Beliau mengulangi pertanyaannya 3 kali. Lalu ada seseorang yang menjawab, "Mau wahai Rasulullah, beritahu kami siapa orang yang terbaik dibanding orang terburuk di antara kami." Beliau bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan justru tidak bisa dirasa aman dari keburukannya." Hadis riwayat Tirmizi. Demikian 7 ciri manusia berwajah buruk menurut Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.